Kenapa? Saya hamba Allah yang penuh dosa. Yakin selesai ceramah pun saya pasti akan dapat ampunan, amplop. Astagfirullahaladzim, Marpona. Orang lagi ngomongin ampunan segala amplop. Selesai ceramah saya dapat ampunan. La ilaha illallah. Dulu saya ngajarin dari pesantren At-Taqwaan, kalau ceramah jangan cari amplop. Amplop nggak penting. Yang penting berkahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabbi Mustafa balligh maqasidana waghfir amin ya Allah wal habibul ladzi turja syafa'atuhu bijahi Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kabul semua hajat bihaqqi Sayyidina Muhammad. Ya Allah, moga kita semua pada sehat bihaqqi Sayyidina Muhammad. Yang rezekinya sulit dikasih lancar bihaqqi Sayyidina Muhammad. Ya Allah, yang duitnya dikit mudah-mudahan ntar duitnya banyak. Mengira duit aminnya pada nyengir bihaqqi Sayyidina Muhammad. Yang terpenting Bapak Ibu, mudah-mudahan besok di akhirat kita bisa berjumpa dengan Nabi Muhammad. Kita mendapat syafaat dari baginda mulia Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlin minal ahwali muqtahimi ya Rabbi balligh maqasidana waghfir lana ya wasi'al. Allahumma aghnina bil ilmi amin. Mudah-mudahan yang bilang amin jadi orang kaya. Pengiran kaya aminnya kuat lagi Pak. Kalau saya tanya Bapak Ibu mau kaya ilmu apa kaya harta? Astagfirullah. Saya nanya atau doang, yang jawab ibu-ibu dua-duanya. Emang mau ibu-ibu diduain? Ya mudah-mudahan yang bilang dua-duanya segera diduain, amin. Maksudnya diduain dunianya dapat, akhirat. Qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Pengen dapetin dunia dengan ilmu, betul. Pengen dapetin akhirat juga dengan ilmu. Pengen dapetin dunia, pengen dapetin akhirat, dua-duanya juga dengan ilmu. Mudah-mudahan warga Al-Ansar min ahlil ilm, amin. Min ahlil ilm, amin. Ayo untuk semangat, tangan kita angkat, bilang amin. Jalan ke Bekasi lewat Kalimalang, pantun jangan amin, cakep gitu. Jalan ke Bekasi lewat Kalimalang, pokoknya yang bilang cakep saya doain, yang sendalnya jelek pulang dari sini sendalnya cakep. Jalan ke Bekasi lewat Kalimalang, yang gak bilang amin saya doain sendalnya hilang. Maaf bercanda Bapak Ibu, saya lagi ngantuk berat soalnya. Mudah-mudahan kita semua tetap tersenyum dan semangat, amin. Allahumma aghnina bil ilmi, amin. Wazayyinna bil hilmi, amin. Wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah ya Rabbi bil Mustafa sinana waghfir lana ya wasi'al. Allahumma salli wa
وسلم وكرم وعظم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه وذريته وقرابته أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا. Moga semua kita yang hadir senantiasa dapat ampunan dosa, diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Yang sakit moga Allah kasih sehat, yang rezekinya sulit Allah kasih lancar, yang urusannya susah segera Allah kasih mudah, hajat-hajat yang belum dikabul moga segera diijabah. Yang utangnya banyak juga jangan sedih Bapak Ibu, insya Allah pulang dari sini utangnya tambah lunas, amin ya robbal. Nah izin Bapak Ibu, saya nggak lama ceramahnya, cuman silaturahim aja. Insya Allah ceramahnya ikan sepat, ikan gabus. Ini nggak dibilang cakep lagi. Ikan sepat, ikan gabus, tengah-tengah ada burung pelatuk. Insya Allah ceramahnya lebih cepat, lebih bagus. Makin lama dengerin ceramah, takutnya mata makin astagfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah. Sama-sama kita bersyahadat, karena bersyahadat bagian dari tajdidul iman, cara kita memperbaharui iman kita. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma fassalli wa sallim wa karim wa azim wa barik ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sadaqallahul azim. Ya ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifatak. Mudah-mudahan semua kita yang hadir ya Allah, kasih kami hati yang lapang. Moga urusan dan ibadah kami selalu mudah dan gampang. Jadikan kami golongan orang-orang yang hidup selalu bahagia dan senang. Syukur-syukur sebelum mati kami bisa lunasin. Lah pelan-pelan amin ya robbal alamin. Salam takzim dan hormat saya kepada Bapak Ketua DKM Masjid Al-Aqsa beserta jajaran pengurus, bagian dan mewakili dari semua bagian yang ada di Masjid Al-Aqsa, para tokoh masyarakat, para tuan-tuan guru, para ustadz, para ustadzah, bapak-bapak haji dan bapak-bapak calon haji, amin. Ibu-ibu hajah dan ibu-ibu calon hajah, yang mudah-mudahan ikhlasnya kita berada di tempat yang penuh berkah. Mudah-mudahan Allah kasih kita sehat, panjang umur, masih lama jadi jenazah, amin. Masih lama jadi jenazah, berarti melalui majelis yang penuh berkah, kita sholat berjamaah, kita bersilaturahim, kita bermuajahah. Saya yakin silaturahim seperti ini, sambil kita beriktikaf di masjid ini, sambil kita beribadah sholat berjamaah di masjid ini, niatkan juga untuk kita silaturahim dan ta'lim di sini. Insya Allah orang silaturahim kagak ada ruginya hadirin sekalian. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ahabba an yubsatalahu fi rizqihi wa ayyunsalahu fi asarihi falyasil rahimahu. Ingin panjang umur, murah rezeki, jangan bosan, terus sambung tali silaturahim, amin. Mudah-mudahan yang hadir badannya sehat, panjang umur, murah rezeki, sebelum mati berangkat haji, pulang haji baru astagfirullah. Mudah-mudahan masih panjang umurnya, amin ya robbal. Singkat hadirin jamaah dimuliakan Allah, malam ini alhamdulillah wa bi'ni'matillah kita sudah masuk malam yang ke-17. Alhamdulillah. Tanpa terasa Ramadan setengah bulan udah kita lalui. Bersyukurlah orang mukmin yang mengaku umat baginda Rasul, yang mengaku umat Islam sebelum
meninggalkan Ramadan di bulan berkah ini, dia sudah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum dia meninggalkan bulan yang suci Ramadan, Allah sudah sucikan hatinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum dia meninggalkan bulan yang mulia Ramadan, dia sudah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebaliknya merugi umat baginda Rasul yang mengaku dia mukmin, mengaku dia muslim, ditinggalkan bulan berkah Ramadan, dia belum dapat keberkahan dari Allah. Ditinggalkan bulan yang penuh dengan ampunan Ramadan, tapi dia belum dapat ampunan dari Allah. Ditinggalkan bulan yang penuh dengan kesucian Ramadan, dia tidak mendapatkan sedikit pun kesucian dalam jiwanya di bulan berkah Ramadan. Lalu siapa mereka yang mendapatkan ampunan, mereka yang mendapatkan kesucian, mereka yang mendapatkan kemuliaan, mereka yang mendapatkan keberkahan di bulan berkah Ramadan? Mereka lah orang-orang yang menjadikan Ramadan, menspesialkan dirinya bahwa Ramadan ini adalah bulan istimewa buat dia, hadirin. Maka dia tafakuri di bulan. Untuk apa? Dia tidak akan sia-siakan bulan ini walau sekejap, hadirin sekalian. Dia tidak akan sia-siakan bulan Ramadan. Dia tidak anggap remeh Ramadan. Bahkan dia menganggap ini adalah Ramadan terakhirnya. Jangan-jangan ini Ramadan terakhir kita, hadirin sekalian. Ini yang harus kita camkan dalam jiwa kita agar kita lebih semangat mengisi untuk ibadah-ibadah barokah di bulan berkah Ramadan. Mudah-mudahan warga Al-Ansor sudah dapat berkah Ramadan, sudah dapat kesucian Ramadan. Makanya Ramadan itu kalau dibilang oleh Abu Ya Kiai Haji Nur Anwar bin Kiai Haji Nur Ali Ujung Harapan, Kiai Nur Ali Ujung Harapan lah, Kiai Nur Ali Ujung Harapan, Kiai Nur Ali. Ini ngantuk Pak, masih semangat? Apa kata Abu Ya Kiai Nur Anwar bin Kiai Haji Nur Ali? Ramadan itu ada 3 babak kalau kata beliau. 10 awal Ramadan itu babak pertama, pertengahan Ramadan itu babak semifinal, babak terakhir ashrun min awakhir syahri Ramadan itu finalnya, penentuan siapa yang kalah, siapa yang menang lawan hawa nafsu. Jujur, kalau udah malam 17, 18, malam 20 ada kemajuan apa kemunduran? Pak, maju apa mundur? Apanya yang maju Pak? Tapi Al-Ansor Masya Allah masih keluar-luar Pak. Saya datang tadi dari Bogor, Serota Rumajaya, ada acara santunan dan buka bersama. Saya berangkat dari sana kemari, takut saya mutakhiran, terlambat di masjid ini. Ternyata sampai sini saya juara pertama Pak. Alhamdulillah. Artinya apa jamaah rahmati Allah? Lihatlah imanmu di Ramadanmu. Lihatlah imanmu di Ramadanmu. Artinya kelihatan jiwa kita ini di bulan berkah Ramadan. Ini bulan yang menentukan bagaimana kita bentuk jiwa kita, ruhiyah batiniah kita. Apakah kita termasuk orang-orang yang betul-betul bertakwa kepada Allah, ataukah jangan-jangan kita hanya orang yang pandai memperturuti hawa nafsu kita? Jujur Pak, kalau habis buka puasa lalu kita minum, makan udah lumayan kenyang, yang enak kita sholat di rumah apa di masjid? Ayo, di rumah apa di masjid? Lalu kita nyender, tidur, apa sholat berjamaah? Nafsu pasti ngajaknya yang enak-enak. Betul apa betul? Karena memang nafsu itu ala wa innal jannata hubbat bil makari, ala wa innan nar hubbat bisyahawat. Orang yang namanya jalan ke surga pasti dihias dirinya dengan al-makari. Yang kagak enak di dunia itu jalan ke surga. Jujur, udah jam segini paling enak dengerin ceramah apa tidur Pak? Tuh ya kan tidur. Ibu-ibu enakan dengerin ceramah apa tidur? Kata ibu-ibu enakan dengerin ceramah cuma sambil tidur. Mulai dah badannya tegak, kepalanya nunduk, matanya merem, ada bunyinya, tidur. Maka kita bersyukur hari ini, alhamdulillah wa bi ni'matillah. Ketika di awal Ramadan kita masih istiqomah, di pertengahan Ramadan masih istiqomah. Mudah-mudahan ashrun min awakhir syahri Ramadan, intinya bulan suci Ramadan di 10 akhirnya kita lebih semangat ibadah kita. Amin. Amin. Lalu siapa yang menjadikan Ramadan itu yang dikatakan oleh baginda Rasul pelebur dosa-dosa kita? Mereka lah orang-orang yang menjadikan Ramadan yang pertama syahrul syam, yang kedua syahrul qiyam, yang ketiga syahrul Quran. Inilah amalan yang melebur dosa-dosa kita. Yang pertama syahrul syam. Ngomong-ngomong Bapak Ibu masih semangat gak nih puasanya? Masih semangat puasanya? Lihat biasanya hari pertama Ramadan itu pedagang dan penjual makanan minuman tertib
nggak ada yang jualan. Kalau udah pertengahan Ramadan, mulai dah tuh pintunya rada melongo, palanya nggak kelihatan, kakinya gantungan hadirin. Betul apa betul? Udah mulai berani hadirin. Makanya kalau kata Al-Habib Abdurrahman bin Muhammad bin Ali Al-Habsyi Kuitan, orang kalau bermaksiat, pengen tahu maksiat yang paling besar dosanya, maksiat apa di bulan Ramadan? Meninggalkan puasa tanpa uzur yang dibenarkan oleh syariat. Dia tidak sakit, akalnya juga sehat, mampu berpuasa, kemudian dia juga ngaku akil balik, agamanya juga Islam, tapi dia sengaja meninggalkan puasa. Maka seandainya dia setahun puasa berturut-turut kagak ngaso-ngaso, tidak akan bisa di bulan suci Ramadan. Kalau orang berbuat dosa masih nyesel dari dosa yang dia lakukan, ini orang masih punya iman hadirin. Tapi kalau orang berbuat dosa, dia bangga dengan dosanya, dia share di medsos, dia bangga dia nggak puasa. Ba'da zuhur 1:30 dia nge-share lagi ngopi hadirin sambil ngerokok, pakai video nih coy, ngopi enak coy, lu pada puasa, gua nggak puasa nih, ajib. Ini orang hadirin, kalau kata Al-Habib Abdurrahman, nih imannya udah diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata beliau, demi Allah orang ini sudah tidak beriman kepada Allah. Hadirin sekalian, sallu ala Muhammad, sallu ala Muhammad. Makanya kalau lihat orang Islam, lihat 10 hari pertama Ramadan, itu orang Islam semua. Kalau udah pertengahan Ramadan, lihat ini orang beriman namanya hadirin. Ntar kalau akhir Ramadan, itu orang yang sudah punya ihsan dalam jiwanya. Kalau pertama Muslim, orang Muslim banyak hadirin. Besok Idul Fitri, orang Islam semua kelihatan hadirin, sampai ke jalan-jalan orang Islam. Bener gak saya ngomong Pak? Jamaah, jamaah. Mudah-mudahan kita benar-benar keislaman dan keimanan kita betul-betul kita bentuk dengan adanya bulan berkah Ramadan. Dengan cara apa? Syahrul Siyam. Orang berpuasa Bapak Ibu sekalian, enggak sadar dia sedang dibentuk menjadi hamba yang bertakwa, yang menjadikan jiwanya bukan cuma soleh pribadinya, tapi soleh sosialnya. Itu hebatnya puasa. Dengan berpuasa dia ngerti betapa hebatnya, betapa luar biasanya, betapa syukur nikmatnya rezeki, makanan dan minuman yang Allah titipkan kepada kita. Bagaimana saudara kita yang benar-benar kelaparan, yang tidak bisa makan, seperti saudara kita di Palestina, saudara kita di Uyghur, saudara kita di tempat-tempat minoritas yang tertindas. Hadirin sekalian, kita mah enak, lapar bentar, tak 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 tak, Allahu Akbar, Allahu Akbar, langsung haus kita hilang, lapar kita hilang. Betul? Bagaimana saudara kita, mereka harus mencari makanan minuman, bahkan ketika mereka sholat berjamaah diberondol dengan apa? Gas air mata, diusir, dipukul. Bahkan di Uyghur Cina, ketahuan aja dia berpuasa, langsung yang perempuan itu disiksa, diperkosa, yang laki-laki dibunuh. Kejamnya luar biasa. Maka tasyakur kita kepada Allah, bersyukur kita di Kayu Ringin, bersyukur di Bekasi, bebas kita beribadah kapan saja kita beribadah, tidak ada yang mengganggu kita. Betul nggak Pak? Pak, betul nggak Pak? Maka sayang banget kita udah ibadah dikasih fasilitas, sembahyang di Masjid Al-Aqsa, sholatnya enak, tempatnya AC, adem, imamnya bacanya sejuk, bagus. Kurang apa lagi? Kalau masih nongkrong aja di rumah, kurang apa lagi kalau kita lagi sibuk dengan memainkan tangan kita dengan HP kita, bukan sibuk dengan syahrul Quran, zikir Quran kita. Ketika nuzul Quran jatuh pada 17 Ramadan, menandai apa? Bahwa bulan ini bulan mulia karena turunnya pertama kali Al-Quran di bulan yang mulia, hadirin Ramadan namanya. Mudah-mudahan kita semua jangan pada ninggalin satu puasa kita. Amin. Ini terusin lagi nih Pak. Udah kali ya? Ini masih semangat lagi nih. Saya udah kali semangat ya. Yang pertama seharusnya puasa kita, mudah-mudahan puasa kita diterima ya Allah, amin. Yang kedua syahrul qiyam, jangan tinggalin tuh qiyamul lail kita. Ingat ibu-ibu, bapak-bapak, ini bulan ada qiyamul lail yang gak pernah ada di bulan-bulan lain. Berarti kita dikasih kesempatan sama Allah, tinggal hitungan 13 atau 12 hari lagi kita tarawih. Coba-coba setelah Ramadan kita lagi tarawih, pasti kita dibilang orang sesat hadirin.
Betul betul. Jangan dianggap remeh taraweh. Kalau kata Abu Yakin Anwar, taraweh itu dahsyat Bapak Ibu. Taraweh artinya apa? Tenang. Orang yang suka taraweh dikasih ketenangan jiwanya oleh Allah. Mau taraweh 8 rakaat sama witir 3, silakan. Mau 20 rakaat sama witir 3, silakan. Mau 36 sama witir 3, 39, silakan. Tahun 90-an Masjid Nabawi tarawehnya 36 sama witir 3, 39. Sebelum Corona Mekah Masjidil Haram tarawehnya 20 rakaat witir 3. Ditutup sama kunut setengah jam. Kunutnya setengah jam. Kunut setengah jam. Kunut. Doa terus hadirin. Ada yang udah nyender di tiang masjid. Ada yang nyender yang kesian tuh aki-aki yang tengah-tengah, Pak. Udah duduk bangun, udah bangun duduk lagi. Udah duduk lagi dia bangun lagi, Pak. Kayak apa orang beribadah dengan ikhlas mastata'tum? Allah tahu hambaku sedang lelah dan lemah dalam ibadah, tapi lelah mereka dibalas sama Allah nanti surga. Lelah mereka ini dilihat sama Allah, Allah sambil tersenyum melihat hamba-hambanya yang ikhlas dalam ibadah. Kita lelah semua hadirin, tapi lelah kita Allah tahu akan dibalas dengan surganya Allah Subhanahu wa taala, dengan keridhaan Allah. Allah tersenyum melihat hamba yang beribadah dalam keadaan lelah, tapi dia tetap paksakan diri untuk ibadah. Sebab buat orang yang beriman, kalau dia sudah mengaku dirinya lelah di hadapan Allah, silakan istirahat. Aku sudah kesian lihat hambaku yang sudah lelah. Maka Allah bilang, istirahatlah kamu wahai hambaku. Lalu apa istirahatnya orang beriman? Al-maut roha lil mu'minin. Kematian tempat peristirahatan buat orang yang beriman. Ngomong-ngomong udah pada lelah ini semua. Ayo jawab, udah lelah belum Pak? Tuh lemah gini kayaknya takut dibilang lelah. Ya mudah-mudahan panjang umur, amin. Ya Robbal, ya Robbal. Masih semangat tarawihnya? Semangat imam yang cepat apa yang lama? Bingung. Ada yang bilang cepat, buat saya imam kita ini ajib Pak. Khusyuk saya sholat di sini. Demi Allah saya nggak bohong. Bacanya tartil, fase, nyejukin hati. Kalau sudah bacanya indah, ini disebut taraweh. Tenangnya Rasulullah dalam taraweh beliau. Beliau satu rakaat bisa 3-4 juz. Rakaat kedua 2-3 juz. Kira-kira kalau kita praktekin di Al-Ansor, satu rakaat yang banyak-banyak, satu rakaat 1 juz, 2 rakaat 2 juz, siap? Pada diem aja katanya. Satu rakaat 1 juz, 2 rakaat 2 juz, siap? Saya yakin pas imam, wah ini siap atas mah. Pas nengok, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Imam nengok ke belakang, ini pada kemana? Ada yang ngintip dari jendela, Pak Ustadz pamit dan belum saya copot. Inilah kita ini jauh dari kesempurnaan. Makanya Ramadan bulan penuh rahmat, jangan sia-siain kita cari rahmat Allah. Ramadan bulan ampunan, jangan kita sia-siain kita cari ampunan Allah. Bulan Ramadan bulan suci, bersihkan hati. Ibu bapak pengen tahu orang itu dapat Ramadan atau kagak? Kalau bahasa orang Betawinya gampang, lihat aja hati kita nih. Hati kita, hati. Qulub, qalbun. Kalau hati kita udah konsen tazkiyatun nafs, bersihin hati, udah gak konsen nyari-nyari aib orang lain, itu tandanya udah dapat Ramadan. Kalau dia ibadah rajin, puasa rajin, tapi hatinya masih dengki, suka gibah, apalagi ngeliat tetangganya beli mobil, dia beli bodrek, ini berarti Ramadannya belum berhasil hadirin. You understand? Udah ya saja udah malam ini. Ya mudah-mudahan pulang dari sini kita berhasil Ramadan kita, amin. Yang paling penting selain syahrul siyam, syahrul qiyam yang disabdakan oleh baginda Rasul, man shoma aw man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa orang yang mendirikan, siapa orang yang berpuasa lalu malamnya dia qiyamul lail ikhlas karena iman kepada Allah, mengharap ridha Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, Allah bakal ampuni dosa-dosa yang telah lalu. Makanya Ramadan kalau kata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam thariqat atau thariqah Qadiriyah, Ramadan diartikan dari kalimat Ramadan, ra mim dal alif dan nun. Ra, orang yang berada di bulan suci Ramadan, satu mendapatkan ridwanullah
dia bakal dapat keridhaan dari Allah. Amin. Yang kedua, mim. Apa itu mim? Kalau dia ibadah ikhlas di bulan Ramadan, maghfiratullah, dia bakal dapat ampunan dosa dari Allah. Kita ini berdosa, Pak. Betul? Kalau ditanya dosa kita banyak nggak Bapak Ibu? Pasti dosa kita banyak. Bapak Ibu jangan lihat yang ceramah pecinya putih, udah pasti orang bersih. Belum tentu. Jangan-jangan yang ceramah ini dosanya lebih banyak daripada yang dengerin. Betul? Tuh kan betul, Pak. Jangan-jangan yang ceramah dosanya sabarkan daripada yang dengerin. Betul? Makin kuat aja betulnya. Intinya kita pendosa. Makal fakir lagi meriang, Pak, saya paksain kalah sok. Kenapa? Saya hamba Allah yang penuh dosa. Yakin selesai ceramah pun saya pasti akan dapat ampunan, amplop. Astagfirullahaladzim, Marpona. Orang lagi ngomongin ampunan segala amplop. Selesai ceramah saya dapat ampunan. La ilaha illallah. Guru saya ngajarin dari pesantren Takwaan, kalau ceramah jangan cari amplop nggak penting. Yang penting berkahnya. La ilaha illallah. Orang lagi ngomongin dong berkah bulan ampunan segala amplop hadir. Mudah-mudahan itu nggak terlalu penting, itu hanya dipikirin aja ya. Kalau sudah dapat ampunan, amin, dapat keberkahan, amin, dapat kesucian, mereka lah yang mengamalkan. Satu, puasanya ikhlas, amin, tarawihnya ikhlas. Nah ini nih yang paling penting nih, syahrul Quran. Al-Baqarah 185. Jelas banget nih sebagai penutup ceramah saya. Intinya ini mau kita bahas singkat saja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan suci Ramadan, bulan diturunin Al-Qur'an. Unzila, diturunkannya Al-Quran, unzila fihi Al-Quran hudan linnas, sebagai petunjuk bagi manusia, wa bayyinatin minal huda, dan sebagai penjelasan dari petunjuk tadi, serta Al-Furqan, menjadi pembeda antara yang hak dan yang batil. Guru saya sampai nangis, Pak, jelasin tentang jangan tinggalin Quran. Waktu Abu Yakin Nur Anwar lagi sakit, saya termasuk yang bantu, suka jenguk beliau. Salah satu pesan beliau, apa kata beliau? Jangan tinggalin Quran. Amalan yang kelihatannya paling gampang, pahalanya cepat buat gedenya, tuh baca Quran. Di luar Ramadan Bapak baca Al-Quran, Ibu baca Al-Quran di luar Ramadan, 1 huruf 10 kebaikan. Kata Nabi, alif lam mim. Sahabat tanya, apa itu 1 kebaikan ya Rasul? Rasul menjawab, tidak. Alif 10, lam 10, mim 10. Maka alif lam mim udah 30 kebaikan. Itu di luar Ramadan. Bagaimana kalau kita baca itu Al-Quran di bulan suci Ramadan? Saya nggak perlu bahas pahala dan fadilah apa yang Allah bakal berikan buat orang-orang yang tilawah Al-Quran, mengkaji Al-Quran, mentadabburi Al-Quran. Sampai-sampai Imam Syafi'i saking hormatnya kepada bulan diturunkannya Al-Quran, beliau tutup kitab-kitabnya yang lain. Beliau konsentrasikan kepada qiraah Al-Quran, membaca Al-Quran. Sampai dalam riwayat Imam Syafi'i sehari semalam bisa lebih 3 kali bahkan 5 kali khatam membaca Al-Quran. Hadirin sekalian, sallu ala Muhammad, sallu ala Muhammad. Kalau udah Ramadan berakhir, kembali lagi dah tuh 1 huruf cuma 10 kebaikan. Masih ada waktu tinggal 17 hari lagi. Masih ada waktu tinggal 12 atau 13 hari lagi. Allah masih sayang sama kita. Tasyakur kepada Allah hari ini sambil kita tafakur, mikir tentang diri kita. Apakah ada jaminan bahwa kita bakal ketemu dengan Ramadan berikutnya? Nggak dijamin hadirin. Betul Pak, betul? Saya nggak bahas tentang bagaimana sejarah diturunkannya Al-Quran. Yang saya pengen sampaikan sederhana, motivasilah diri kita kembali kepada Al-Quran. Wahai adik-adikku, wahai anak remaja yang pada suka tawuran, itu karena hatinya kering kerontang dari keimanan, kering kerontang dari cahaya Al-Quran. Mereka sekolah jarang disiram hatinya dengan Al-Quran. Bapak Ibu pernah dengar apakah ada di pesantren tawuran? Jawab Bapak Ibu. Saya bukan marah-marah, lagi nanya loh. Saya tanya, di pesantren pernah dengar ada yang tawuran?
yang ada mereka mutolaah, yang ada mereka muzakarah, saling berbagi ilmu, belajar bersama. Bahsul masail, membahas satu persoalan dari kitab ini bersama kitab ini, berbeda pendapat tapi satu tujuan. Tapi sekarang kita lihat Bapak Ibu sekalian, anak-anak dikit-dikit tawuran, sedih gitu. Jangan-jangan mereka hatinya jauh dari cahaya Al-Quran. Mudah-mudahan dengan kita di bulan yang penuh berkah diturunkannya Al-Quran. Ayo bunda, bapak, jadikan rumah kita bercahaya dengan cahaya Al-Quran. Amin. Jadikan kampung kita, komplek kita bercahaya dengan cahaya Al-Quran. Amin. Gimana biar cahaya Al-Quran itu ada? Sederhananya, satu, qiraah, kita baca. Kalaupun nggak ada waktu, mungkin ada yang nggak paham isinya, baca saja, mau paham mau kagak udah ada pahalanya. Makanya perintah Rasul dalam riwayat Imam Muslim, kalau Nabi SAW, iqra'ul Quran, bacalah Al-Quran. Soal mengkaji, mentadaburi, mudah-mudahan dengan kita banyak baca, ada kemauan untuk mengkaji, mentadaburi, memahami, sehingga mampu kita mengamalkan. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabih. Bacalah olehmu Al-Quran, besok di hari kiamat Al-Quran yang bakal memberi syafaat, pertolongan buat orang yang suka baca dan mengamalin Al-Quran. Mudah-mudahan bulan berkah ini Allah berkahi kita dengan cahaya Al-Quran. Lalu yang terpenting Bapak Ibu, selain amalan kita puasa, taraweh, tadarus Al-Quran, jangan tinggalkan. Yang terpenting adalah satu, silaturahmi. Saya senang kalau bulan puasa akhir banyak yang pada mudik. Saya kalau lihat orang mudik dalam sholat saya tambahin doanya, selamatin saudara-saudara kami yang sedang mudik, karena mereka ingin berjumpa, bersilaturahim dengan keluarga-keluarga mereka yang mereka cintai. Yang dibayangi di otaknya adalah bagaimana memeluk ayah bunda yang dia cintai, kakek nenek yang dia cintai. Kerinduan dahsyat Pak, saya cuma 23 hari waktu Lokakarya Nasional dari Pulau Tarakan, Nunukan, Sebatik sampai Pulau Sipadan Ligitan yang diambil Malaysia. Itu di luar-luar pulau perbatasan negara kita. 23 hari saya naik kapal tempur KRI Makassar. Itu saya udah kangennya dahsyat sama orang-orang di rumah. Udah kangen buat saya. Itu 23 hari. Bagaimana saudara-saudara kita yang pada merantau sampai bertahun-tahun, berpisah dengan adiknya, berpisah dengan kakaknya, berpisah dengan orang tuanya. Kayak apa kerinduan mereka. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan untuk saudara kita yang besok mudik. Jangan tinggalkan zikir Qur'annya agar cahaya Qur'an ada di mana-mana. Dan insya Allah Allahummarhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya Allah ya rabbal alamin. Mudah-mudahan di bulan Al-Quran Allah rahmati kita. Amin. Ketika ra ridwanullah singkat, mim maghfiratullah, dad domanullah, jaminan Allah, dan alif ulfatullah, orang yang berada di bulan berkah Ramadan, dia ngamalin baca Al-Quran, Allah bakal kasih kelembutan hatinya. Dan yang terakhir, nun, orang yang suka tilawah Al-Quran di bulan Ramadan, dia akan mendapatkan nurullah, cahayanya, cahaya Allah dalam kalbunya. Dan yang terpenting ditambahkan nun, nawalullah, merupakan pemberian Allah yang dahsyat yang harus kita syukuri. Mudah-mudahan Allah berkahi kita semuanya. Allah sehatkan zahir dan batin kita, dan Allah berikan kesempatan kita, kemampuan untuk memaksimalkan Ramadan menjadi bulan berkah buat kita semua. Astaghfirullah Rabbana Astaghfirullah minal sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu Rabbana atina fid dunya
dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wadkhilnal jannata ma'al abrar. Ya Aziz, Ya Ghaffar, Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami, ampuni dosa bapak dan ibu kami, ampuni dosa kakek dan nenek kami, ampuni dosa guru-guru dan para masyayikh kami, ampuni dosa-dosa semua orang-orang yang mencintai dan menyayangi kami ya Allah. Bahkan di tempat yang mulia ini ampuni juga dosa-dosa orang-orang yang membenci dan yang memusuhi kami ya Allah. Jadikan kami semua bersaudara, orang-orang yang menebar cinta dan kasih sayang. Wa kunu ibadallahi ikhwana. Jadikan kami semua bersaudara ya Allah. Walau kami pasti ada perbedaan dalam kehidupan kami, berbeda tetap saudara, menebar cinta dan kasih sayang, bukan menebar permusuhan dan kebencian. Kami nggak tahu ya Allah siapa orang yang besok bakal mengangkat jenazah kami yang paling sungguh-sungguh membantu mengubur kami, mendoakan kami, menyolati jenazah kami. Kami nggak tahu siapa yang besok paling ikhlas mendoakan kami, siapa di antara mereka yang mungkin nggak pernah bosan mendoakan kami, dan siapa dari mulut siapa yang doanya dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu ya Allah, jauhkan kami dari prasangka buruk ya Allah, jauhkanlah kami dari prasangka buruk ya Allah, dekatkan kami dengan berbaik sangka agar kami sejalan menuju syurga ya Allah. Birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Dengan cahaya Al-Quran jadikan keturunan kami, anak-anak kami soleh dan solehah. Dengan cahaya Al-Quran kami mohon ya Allah berikan ketenangan hidup buat kami sampai akhir hayat kami. Birahmatika wa judika wa karamika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-Fakir bin Rahmatillah. Bapak Ibu maafin Al-Fakir, ampuni Pak, Bu, nama saya Aang. Nama saya Aang Pak. Pak, nama saya Aang. Saya kalau ngomong rada kasar Bu, karena saya memang makhluk kasar, bukan makhluk. Astagfirullah. Jalan-jalan ke Jakarta. Ini kan dibilang cakep lagi udah nih. Jalan-jalan ke Jakarta. Ada santri pakai eagle. Pengen banget terus berkata, lama-lama dengkul saya pegel. Mudah-mudahan tetap semangat ibadah, semangat jaga ukhuwah, semangat beribadah di bulan berkah. Insya Allah hidup kita tambah berkah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi